Yoi, gue udah sangat sipit. Nih, kamu sambil jangan ini. Jangan. Ntar di-cut Fit, slow. Oke, gue sipit ya. Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan belajar mengenai eksponen. Ya, soal pertama dari UTBK 2019. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan ini, dengan X1-nya lebih dari X2, maka tentukan nilai dari X1 dikurang X2. Nah, untuk mengerjakan soal eksponen seperti ini, teman-teman, kita lihat dulu basisnya ya. Yang pertamanya ada 2, terus ada 4, di sini ada 1/8 ya. Nah, kalau kita lihat semuanya ini ada punya hubungan dengan 2. Jadi yang 2-nya kita tetap 2x kuadrat. 4-nya kita bisa jadiin 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 kita pangkatin dengan minus 2x. Kemudian karena dia 1/8, ini kita ubah jadi 2 pangkat minus 3. Gitu ya. Lalu sesuai dengan sifat eksponennya, ini 2x kuadrat 2 pangkat, kalau dipangkatin jadi dikali ya, minus 4x sama dengan 2 pangkat minus 3. Nah, selain itu kalau kita ngalihin eksponen dengan basis yang sama, di sini sama-sama 2, berarti operasinya kita langsung jumlahin aja. Jadinya 2x pangkat 2 dikurangin 4x sama dengan 2 pangkat minus 3. Ya, kalau sudah sama seperti ini berarti cukup samain di bagian pangkatnya aja. Oke, ini jadinya x kuadrat min 4x sama dengan minus 3. Kita pindah ruas. Kemudian kita faktorkan. Faktornya jadi minus 1, minus 3 sama dengan 0. Berarti kita dapat x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Nah, di soal dikasih syarat kalau x1-nya itu harus yang lebih dari x2. Berarti ini sebagai x1, ini sebagai x2. Maka jawabannya untuk soal ini adalah 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jawabannya adalah 2. Oke, soal selanjutnya nomor 2. Kali ini diambil dari SBMPTN 2014. Itu kan semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah berapa? Oke, sebenarnya mirip-mirip sama soal yang tadi. Kebetulan di sini basisnya sudah sama ya. Yang kita lihat cukup 2 yang punya pangkat X-nya. Jadi yang 4 ini kita nggak perlu jadi 2 pangkat 2. Oke, kemudian kita bisa pisah dulu. Karena pangkatnya di sini penjumlahan, ini bisa kita pecah jadi perkalian eksponen. Jadi 2 pangkat 2x dikalikan dengan 2 pangkat 2, yang sisanya tetap. Oke, kemudian di sini 2 pangkat x, di sini 2 pangkat 2x. Jadi kita bakal ubah 2 pangkat 2x ini jadi 2 pangkat x kuadrat gitu ya. Oke, dikaliin ini 4 minus 17 kali 2 pangkat x plus 4 kurang dari 0. Nah, selanjutnya untuk mempermudah penulisan, biasanya ini kita melakukan pemisahan teman-teman. Karena di sini sama-sama ada 2 pangkat x, kita bisa misalkan gitu ya, 2 pangkat x sebagai suatu variabel lain selain x. Biasanya sih pakai y. Jadi pertidaksamaan di atas akan berubah jadi 4y kuadrat dikurangin 17y plus 4 kurang dari 0. Nah, bentuk ini akan jauh lebih sederhana ketika kita memfaktorkannya ketimbang masih dalam eksponensial. Oke, kita faktorkan. Ini jadinya 4y minus 4 min 1 kurang dari 0. Ya, mungkin bisa dicek juga ya supaya sesuai sama yang di atasnya. Tapi di sini sudah sesuai. Kemudian kita masukkan ke garis bilangan ya, seperti di video yang pertidaksamaan. Di sini pembuat nolnya 1/4. Kalau dari sini pembuat nolnya 4. Gitu ya. Oke. Kemudian karena ini masih persamaan kuadrat atau bentuk kuadrat teman-teman dengan koefisien yang positif, berarti daerahnya plus, min, dan plus. Kemudian untuk tahu daerahnya yang mana, kita bisa lihat tanda pertidaksamaannya gitu ya. Dan ambil daerah yang lebih kecil. Berarti daerahnya itu adalah y lebih dari 1/4 kurang dari 4. Tapi dia menanyanya semua nilai x. Berarti yang tadinya y kita perlu ubah ke bentuk x-nya. Kita ingat bentuk pemisalannya tadi. Jadinya 2 pangkat x kurang dari, langsung aja ubah 4-nya 2 pangkat 2. Kemudian yang 1/4-nya bisa jadi 2 pangkat minus 2. Ya, kita kayak abisin semua 2-nya. Jadi tinggal x lebih dari minus 2
kurang dari 2. Jawabannya adalah ini. Oke, soal selanjutnya nomor 3 kali ini diambil dari SBMPTN tahun 2015. Ya, ada bentuk seperti ini teman-teman. Akar pangkat 4 dari A ditambah akar pangkat 4 dari 9 sama dengan 1/2 minus akar 3. Maka A-nya berapa? Oke, kita nggak perlu perhatikan dulu bentuk yang sebelah kiri. Kita cukup merasionalkan bentuk yang di sebelah kanannya terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi, kita pindah sini. 1/2 minus akar 3. Kita rasionalin, kita kali sama akar sekawan biasanya dibilangnya. 2 plus akar 3 dibagi sama 2 plus akar 3. Nah, kenapa ini boleh? Karena ini sama aja kita kalikan dengan 1. Jadi tidak merubah bentuk matematika di sini, cuma memanipulasinya aja. Nah, terus yang di bawahnya kalau teman-teman lihat ini bentuknya itu seperti A min B dikalikan dengan A plus B. Nanti hasilnya adalah A kuadrat minus B kuadrat. Sehingga bentuk yang di soal akan menjadi 2 kuadrat dikurangin akar 3 kuadrat yang sama dengan 1 di bawahnya. Nah, untuk yang di atas, karena ini 1, ya berarti hasilnya tinggal 2 plus akar 3 ya. Karena bawahnya ini 1, 4 dikurang 3, ini sama dengan 2 plus akar 3. Nah, yang berarti bentuk yang di soal, ya, akar pangkat 4 dari A ditambah. Nah, kalau teman-teman lihat, ini bisa disederhanain. Akar pangkat 4 dari 9, itu sama aja akar kuadrat dari 3. Gitu ya. Nah, ini sama dengan 2 plus akar 3. Coret. Jadi kita tinggal punya ini. Karena ini akar pangkat 4, berarti kita pangkat 4 ya. Jadi akar pangkat 4 dari A, pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4. Yang berarti A sama dengan 16 ya. Ini karena sepernya dicoret. Oke, jawabannya adalah 16. Ya, soal selanjutnya. Nomor 4 kalian diambil dari Matdas Utol UGM tahun 2018. Ya, jika P sama dengan ini dan X memenuhi persamaan yang di bawahnya, maka hasil kali semua nilai P yang memenuhi adalah berapa? Oke, jadi untuk yang di sini teman-teman, kalau diperhatikan ya, di sini ada bentuk akar pangkat 3 dari X yang di sini juga sama. Nah, terus dari yang di atasnya, P sama dengan itu, kita bisa cari hubungannya. P sama dengan akar pangkat 3 dari X kuadrat, ini akan sama dengan akar pangkat 3 dari X. Nah, dia punya pangkat 2, jadi kita bisa keluarkan ke depan sini. Jadi untuk cari hubungannya, ya, ini sama aja. 2-nya kita pindah ke sana ya, jadi akar ya. Akar P itu sama dengan akar pangkat 3 dari X. Jadi kita bisa ganti setiap yang ada akar pangkat 3 dari X itu adalah akar P-nya. Nah, ini bakal jadi, kalau kita ubah, jadi akar dari akar P plus 3 sama dengan 1 plus akar P. Ya. Kemudian kedua ruas ini kita bisa kuadratkan. Nah, kita kuadratkan. Hasilnya nanti jadinya akar P plus 3 ya, sama dengan 1 plus 2 akar P plus P. Seperti ini. Kemudian kita pengen menghilangkan akarnya, kita pindahin aja ini ke ruas sebelah kiri. Jadinya minus akar P, yang 3-nya pindah ke kanan, sama dengan P minus 2. Kemudian kita bisa mengkuadratkan ini teman-teman, kuadratin lagi kedua ruas. Sisanya P sama dengan P kuadrat minus 4P plus 4. Oke, kemudian kita jadikan satu ruas. Jadinya P kuadrat minus 5P plus 4 sama dengan 0 ya. Kitanya hasil kali dari semua nilai P ya. Kalau berarti kita bisa faktorkan dulu. Yang kita dapatkan P sama dengan 1 dan P sama dengan 4. Jadi kalau dikalikan, anggap aja P1 ini P2, maka P1 kali P2 sama dengan 1 kali 4 sama dengan 4. Jawabannya adalah 4. Oke, soal terakhir di pembelajaran kita hari ini diambil dari Matdas SIMAK UI tahun 2019, nomor 5. Jika persamaan ini ya, ditanyanya hasil penjumlahan dari semua nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah ya, jadi seperti nomor 2 ya sebetulnya. Kita bakal melakukan pemisahan di sini, tapi kita mau menyederhanakan dulu. Ya, persamaannya bisa kita tulis ulang, 2 dikali karena pangkatnya ini pangkat 1 dikurang 2X di pangkat 5 pangkat 1 terus dikali 5 pangkat minus 2X tambah
2 pangkat 3 dikali 5 pangkat minus X minus 2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita juga melihat di sini ada pangkat minus X 5-nya. Ini ada pangkat minus 2X. Jadi, sudah terlihat sepertinya siapa yang nanti bakal kita misalkan. Kita bisa ubah ini jadi 5 pangkat minus X pangkat 2, seperti itu. Yang depannya jadi 10 koefisiennya, ditambah 8 dikali 5 pangkat minus X dikurang 2 sama dengan 0. Oke, kita bisa misalkan, ya misalnya, kalau tadi kita udah misalin pakai Y, kita misalnya pakai A deh sekarang. Gitu ya. Jadi persamaannya berubah, 10A kuadrat ditambah 8A dikurang 2 sama dengan 0. Bisa dibagi 2 dulu. Jadinya 5A kuadrat plus 4A minus 1 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan untuk dapetin A-nya. Jadinya ini pakai plus 1, ini min 1. A sama dengan 1/5. Tuh, kemudian A sama dengan min 1. Ya, setelah itu kita kembalikan lagi ke bentuk pemisalannya. Yang pertama tadi A-nya sama dengan 5 pangkat minus X. Kita ubah. 5 pangkat min X sama dengan ini 5 pangkat min 1. Ya, jadi dapat X-nya sama dengan, atau minus X sama dengan min 1, X sama dengan 1. Nah, untuk yang A keduanya yang kita dapatkan di sini, 5 pangkat min X sama dengan min 1. Nah, perhatikan bahwa basis eksponen di sini itu bilangan positif. Dan kalau kita pangkatkan dengan bilangan real X berapapun, hasilnya nggak mungkin negatif. Sehingga untuk bentuk ini, itu tidak ada yang memenuhi ya. Tidak ada X yang memenuhi. Oke, jadi kalau ditanya hasil penjumlahan semua nilai X yang memenuhi karena cuma 1, berarti jawabannya adalah 1 ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah nonton video hari ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai Sobat AK, terima kasih banyak ya telah menonton video kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa like dan komen video kita ya. Serta subscribe channel YouTube kita. Dan follow Instagram kita Di bawah ini. Terima kasih.